Halo semuanya, saya Ferdinand Arya Makhlul Subagio. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas simulasi saya mengenai proses steam cracking dan analisis distribusi produknya. Oke, langsung saja. Jadi steam cracking itu apa sih? Singkatnya, ini adalah proses inti dalam industri petrokimia untuk menghasilkan olefin, khususnya etilena dan propilena yang nantinya jadi bahan baku plastik seperti polietilena dan polipropilena. Prosesnya berlangsung di temperatur sangat tinggi sekitar 750 sampai 900 derajat Celcius bersama steam. Di sini ikatan CC dalam hidrokarbon dipecah melalui mekanisme radikal bebas. Nah, kenapa kita perlu simulasi? Karena melakukan percobaan langsung di pabrik itu mahal banget. Dengan simulasi kita bisa memprediksi distribusi produk dan mengoptimalkan kondisi operasi tanpa harus nyalain furnace sungguhan. Sekarang kita masuk ke mekanismenya. Steam cracking itu bekerja lewat mekanisme radikal bebas. Ikatan CC diputus secara termal dan reaksinya bersifat endotermik, artinya butuh panas terus-menerus dari furnace. Contoh paling sederhana itu dipakai umpan etana CH3CH3 dipecah jadi CH2CH2 plus H2, etilena dan hidrogen. Gampang kan? Tapi kalau umpan nafta, jalur reaksinya jauh lebih kompleks, bisa terbentuk aromatik, butadiena dan fraksi berat lain. Makanya, pemodelan kinetika itu jadi sangat penting. Satu hal yang perlu diperhatikan itu juga ada pembentukan coke pada dinding reaktor yang bisa menurunkan efisiensi transfer panas. Ini dikendalikan lewat pengaturan steam dan temperatur. Berikut ini adalah diagram alir proses steam cracking secara umum. Ada 7 blok utama. Pertama, feed plus steam. Umpan hidrokarbon dicampur dengan steam. Kedua, masuk ke convection zone. Buat pemanasan awal, memanfaatkan panas gas keluar. Ketiga, umpan masuk ke furnace bagian radian. Disinilah cracking terjadi, di suhu sekitar 750 hingga 900 derajat Celcius. Setelah keluar dari furnace, langsung dilakukan quench, pendinginan cepat untuk menghentikan reaksi sekunder dan mengunci distribusi produk. Lalu, gas dikompresi, kemudian dipisahkan lewat distilasi kriogenik untuk memisahkan etilena, propilena, dan fraksi lainnya. Terakhir ada unit recovery product. Intinya, semua blok ini saling terintegrasi untuk memaksimalkan yield olefin. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi distribusi produk. Pertama, temperatur. Semakin tinggi suhu konversi meningkat dan yield etilena naik, tapi coke juga ikut naik. Kedua, residence time. Waktu tinggal harus singkat dalam order milidetik sampai detik. Kalau terlalu lama, terjadi cracking berlebihan dan coke makin banyak. Ketiga, rasio steam terhadap hidrokarbon. Steam membantu menekan pembentukan coke dengan menurunkan tekanan parsial hidrokarbon, tapi kalau steamnya kebanyakan, energinya boros. Keempat, jenis feedstock. Etana menjadi yield etilena sangat tinggi. Nafta distribusinya lebih kompleks. LPG propilena lebih dominan. Berikut adalah tampilan simulasi SILAB. Jadi simulasi ini saya lakukan menggunakan SILAB versi 2026.1.0 dengan bantuan GPT. Di dua slide ini bisa dilihat tampilan kode dan antarmuka simulasinya. SILAB ini digunakan karena mampu menangani perhitungan numerik untuk memodelkan distribusi produk terhadap perubahan temperatur. Ini adalah hasil simulasi utamanya. Bisa kita lihat beberapa tren menarik. Etilena meningkat signifikan seiring naiknya temperatur karena intensitas cracking makin tinggi. Sebaliknya, propilena cenderung turun karena mengalami cracking lanjutan jadi gas ringan. Metana dan hidrogen juga meningkat di temperatur tinggi akibat thermal cracking dan dehidrogenasi. Sementara fraksi berat terus menurun karena terkonvensi jadi olefin ringan. Intinya, grafik tadi memperlihatkan bahwa temperatur adalah parameter kunci dalam optimasi yield steam cracking. Mengapa grafik temperatur versus yield lebih kuat? Kenapa sih kita pakai grafik temperatur versus yield bukan sekedar histogram statis? Ada 3 alasan. Pertama, grafik ini menampilkan analisis sensitivitas operasional. Kita bisa lihat langsung perubahan suhu. Kedua, hasilnya sesuai ekspektasi termodinamika dan kinetika. Etilena naik, fraksi berat turun. Ketiga, grafik ini mudah dikomunikasikan, baik untuk laporan praktikum maupun optimasi di industri. Dari hasil simulasi, ada 4 rekomendasi optimasi yang bisa diambil. 1. Optimasi titik operasi temperatur untuk maksimalkan etilena tanpa coke berlebih. 2. Kendalikan residence time agar reaksi sekunder minimal. 3. Atur rasio steam secukupnya, cukup untuk tekan coke tapi tidak boros energi. Dan 4. Validasi model dengan data operasi pabrik nyata supaya simulasinya relevan. Untuk kesimpulannya, steam cracking adalah proses utama produksi olefin dan temperatur sangat berpengaruh terhadap distribusi produk. Simulasi SciLab berhasil memvisualisasikan tren ini secara sederhana dan informatif. Untuk kedepannya, ada beberapa pengembangan yang bisa dilakukan, seperti menambahkan model kinetika Arrhenius yang lebih realistis, memasukkan parameter residence time dan rasio steam, serta melakukan validasi dengan data industri atau literatur.
Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.